Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurmalisari, mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 2384110089 yang ingin saya di Cirebon. Nah, duduknya saya di sini sebagai host dalam acara wawancara mengenai tentang seberapa jauh pesantren membawamu, perilaku santri di lingkungan pondok di era modern. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Di sebelah kiri saya telah ada narasumber sebagai pembimbing dari pondok pesantren yang ada di Cirebon. Nah, silakan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nara Melani. Saya salah satu pembimbing santri yang ada di pondok pesantren yang ada di Cirebon ini. Baik, mulai aja ke pertanyaan pertama. Baik, Mbak Melan, perbandingan apa yang Mbak Melan rasakan ketika dulu dan sekarang tentang perilaku santri mengingat perkembangan semakin maju? Ya, langsung aja. Dulu mungkin perilaku santri lebih terpusat pada tradisi, norma, dan nilai-nilai agama secara kaku. Terus juga dengan sedikit ruang untuk variasi dan inovasi para santri. Terus santri biasanya ngikutin aturan dan tata tertib yang telah diterapkan oleh lembaga pendidikan agama tempat mereka belajar gitu, kayak tempat ini. Terus interaksi dalam teknologi mungkin juga lebih terbatas ya, karena di pondok kan Udah pegang HP ya? pegang HP. Terus kayak sehari-hari mereka lebih banyak fokus sama kajian agama, pembelajaran, sama ibadah gitu. Ibadah. Terus kalau sekarang itu dengan adanya perkembangan teknologi dan akses yang lebih luas ke informasi itu, perilaku santri mungkin jadi lebih beragam gitu. Ya, mereka mungkin lebih terbuka terhadap pengaruh luar, terus termasuk kayak tren sosial, terus sama budaya pop, teknologi yang semacamnya luar gitu ya. Ya. Terus meskipun nilai agama tetap penting, santri mungkin lebih mampu menyesuaikan tradisi dengan dunia modern dan memadukan kegiatan keagamaan dengan kegiatan lainnya, kayak seperti penggunaan media sosial untuk memperluas jaringan sosial atau memperoleh pengetahuan tambahan melalui internet gitu. Namun ya demikian gitu kan. Ini adalah gambaran umum dan tidak berlaku untuk setiap individu atau lembaga. Jadi banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku santri, gak cuma dari itu aja gitu. Termasuk kayak latar belakang budaya mereka. Kan mereka banyak dari setiap daerah gitu kan. Oh iya. Gak cuma dari Cirebon aja gitu. Gak cuma dari Kuningan aja, tapi mereka juga ada yang dari luar Jawa gitu. Terus faktor dari tradisi keluarga, pendidikan, sama lingkungan sosialnya. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih, apa aja sih perilaku baik dan buruknya dari santri zaman sekarang? Apakah dari zaman ke zaman perilaku buruk itu semakin bisa hilang atau semakin parah gitu? Dan perilaku baik seiring majunya zaman, apakah tetap istiqomah menjalankan kebaikan atau mereka malah terbawa arus keburukan? Ya, langsung saja menjawab dari pertanyaan tadi. Perilaku baik dan buruknya santri zaman sekarang dapat bervariasi ya, kayak tergantung ya tadi yang sudah disebutkan, tergantung latar belakang, faktor keluarga, lingkungan, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh lembaga pendidikan gitu. Karena kan nggak semua pesantren juga kadang nyentuhin ke peraturan ini, nggak semuanya sama gitu. Antara modern sama salah bisa beda itu. Beda hukumannya begitu. Ya, gitu lah. Terus kayak ya mungkin ada beberapa kayak perilaku santri zaman sekarang yang baik ya, antara kayak ya mereka masih ketatan terhadap ajaran agama sama norma-norma moral gitu kan. Nggak semuanya orang gitu lah. Terus kayak kedisiplinan dalam menjalankan ibadah dan rutinitas keagamaan, terlibatan dalam kegiatan sosial dan masyarakat yang positif,
kemauan untuk belajar dan berkembang secara intelektual serta spiritual mereka, menghormati sesama santri, sesama temannya, sama guru dan tokoh-tokoh agama juga yang ada di sini gitu kan. Terus apa namanya, keterbukaan terhadap ide-ide baru ya juga dan kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk kebaikan gitu. Kayak mungkin teknologi juga kan nggak semuanya itu madorot gitu ya. Jadi ada tergantung kita menggunakannya dengan baik apa enggak. Terus kayak mungkin ada perilaku buruk santri kayak zaman sekarang tuh kayak contohnya pacaran ya. pacaran. Itu kan dulu aja, nggak sekarang aja kan. Tapi mungkin pacaran di pondok dulu kan kayak nggak terlalu terang-terangan gitu ya. Kalau zaman dulu kayak sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang tuh mereka tuh kadang nggak malu gitu. Kayak yang saya lihat ya, lebih terbuka gitu. Kayak ya udahlah gitu, bodo amat gitu. Mau ketahuan atau enggak ini. Kayak Justru gitu. mereka bangga gitu ya. Oh, iya. Wah ini saya pacaran ya. Mungkin itu ya berarti salah satu perilaku buruknya ya, Mbak. Iya tuh itu kayaknya nomor 1 dah. Ada lagi, Mbak? Ya mungkin dari itu ada lagi kayak penggunaan teknologi yang tidak sehat, kayak tidak produktif gitu, kayak kecanduan kayak dia main game gitu kan. Terus ada juga yang media sosial yang biasanya scroll TikTok mulu. Itu kan berarti kecanduan teknologinya ketika dia pulang ke rumah atau memang kan di pondok ini udah HP kan, berarti lebih kecanduannya berarti di rumah atau apakah zaman sekarang masih ada yang suka menyeludupkan handphone gitu? Zaman sekarang juga masih ada sih. Pasti ya. Ya cuman kadang kita juga suka dapat apa namanya teguran, kalau enggak aduan lah dari wali santri mereka sendiri kayak ini dia jarang apa susah gitu disuruh sholatnya, entah apa kalau disuruh itu susah ya kayak gitu sih. Dia yang tidak mencerminkan seorang santri gitu. Iya kayak gitu. Terus kayak ada juga mereka sekarang tuh kayak lagi tren banget ya kayak perilaku bullying. Oh iya. Nah itu Mungkin karena pengaruh ini luar kali ya. Iya. Bisa karena perbedaan pendapat, perbedaan kasta bisa, karena atau mungkin perbedaan lingkungan mereka dari dulunya atau ras bisa kan kayak saya orang Kuningan terus ternyata dia orang Cirebon yang berbeda pendapat lah dalam bahasa atau perilaku, jadi sehingga timbullah rasa tidak suka sehingga nanti adanya tindakan bullying. terus ya itulah kurang menghargai sesama teman misalnya itu. Terus juga apa ketidak tegasan kayak mereka tuh terhadap diri sendiri sama keagamaan tuh kayak kewajiban keagamaan kayak sholat Belum punya pendirian gitu. ya kayak mereka tuh masih kayak nanti dulu gitu, bukannya menyegerakan, jadi kayak ya nanti dulu. Kadang mereka tuh karena lagi gak ada pembimbingnya atau misalkan lagi gak ada pengurus nih, udah aja lah dulu gitu ya. Iya. Karena belum disuruh ya mereka tuh itu ya salah satu kebaikan maaf sifat buruk dari santri. Berarti ini tuh bukan berarti jangan menyalahkan lembaganya, tapi ini tuh dari orangnya berarti. ya, emang tergantung orangnya sendiri sih. Udah berarti. Itu yang menurut ada nih satu lagi yang pernah dengar deh Pak, perilaku gosok kayak menggosok pakaian atau milik temannya gitu, kayak menurut saya itu tuh perlakuan yang buruk sih. Kayak misalnya gantinya jatuhnya kayak mengambil hak orang lain. Jadi itu mungkin yang saya menambahkan dari pertanyaan saya yang ya terlintas ya di dalam otak. Kemudian Gosok itu perilaku yang tidak luput, pasti semua orang bisa. iya. Mungkin yang dibawa oleh santri adalah perilaku itu ya. Tapi itu tidak baik. Mungkin pertanyaan ketiga, seiringnya perkembangan zaman dan teknologi nih, kan dunia globalisasi, seperti yang tadi ya jawaban dari Mas juga, dunia globalisasi semakin besar dan banyaknya juga hal-hal yang bisa ditiru oleh anak-anak.
zaman sekarang terkait budaya-budaya luar. Nah, sejauh yang Anda rasakan menjadi pembimbing, apakah hal ini menjadi pengaruh besar dalam berperilaku bagi anak-anak santri dalam menjalankan di kehidupan mereka, di kehidupan sehari-hari mereka di kehidupan apa ini? Ya tentunya gitu ya. Globalisasi kan telah memperluas akses anak-anak dan remaja gitu, termasuk santri terhadap berbagai budaya sama pengaruh-pengaruh luar. Hal ini juga ya dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kayak sebagai pembimbing penting untuk memahami dan mengakui dampak globalisasi ini dalam membimbing anak-anak santri sih. Terus juga pengaruh budaya luar dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku anak-anak santri, kayak termasuk kayak berpakaian gitu ya, gaya hidup, pemikiran dan lain-lain yang dipegang. Beberapa pengaruh ini mungkin positif, mungkin ada juga yang negatif, karena pemikiran yang lebih apa namanya ya mempengaruhi sih. Terus sementara ini mungkin kayak negatifnya kayak seperti menghadirkan pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau tradisi lokal gitu. Ya sebagai pembimbing kita dapat apa namanya memainkan peran-peran penting kayak dalam membantu anak-anak santri memahami pengaruh luar dengan kritis kayak gitu, kayak melibatkan misalkan kayak pendidikan nilai gitu, mengajarkan nilai-nilai agama dan etika yang kuat sehingga anak-anak santri itu memiliki kerangka kerja yang kokoh gitu untuk menilai pengaruh luar gitu, kayak apa namanya ya mereka juga bisa, harusnya mereka bisa membandingkan gitu mana yang baik mana yang buruk gitu. Terus juga eh, mendorong keterampilan berpikir kritis agar anak-anak tuh dapat mengevaluasi pengaruh luar dan dengan bijaksana dan membuat keputusan yang tepat, nggak asal ngambil keputusan aja gitu jadi kayak mereka harus memikirkannya lagi gimana sih ke depannya. Terus juga komunikasi yang terbuka sih itu salah satunya ya, kayak membuka saluran komunikasi yang terbuka antara pembimbing dan anak tuh kayak sehingga mereka merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman, tantangan yang mereka hadapi, kayak ya seperti itulah. Kurang komunikasi juga nggak baik kan. Mungkin berarti dalam kegiatan sehari-hari Bang Vina menjadi pembimbing santri di pondok ini mungkin pengaruhnya dari globalisasi itu ya seperti ini gitu. Mungkin lebih banyak hal positifnya sehingga lebih bisa menutupi itu yang buruknya, karena pembimbing sini banyak ya Bang. Berarti lebih bisa menghandle gitu. Kalau anak-anak sekarang tuh ini loh, apa namanya kayak kan kalau santri-santri yang dulu tuh kayak misalnya gini, ketika mereka dimarahin kalau enggak mereka tuh salah nih, dihukum, itu kan mereka kayak oh iya nih saya salah, saya nggak akan ngulangin lagi. Nah kalau anak-anak sekarang tuh kebanyakan nggak gitu. Jadi kayak terus mereka dimarahin, kamu jangan kayak gini. Maksudnya mereka punya jawaban kayak alah kamu aja kayak gini. Itu udah menjadi apa ya, makanan sehari-hari mungkin bagi pengurus ya, kalau misalkan pengurus atau pembimbing nasihatin yang anak-anak yang diurusnya pasti bakal seperti itu. Jadi mereka kayak bukannya punya tameng gitu. Iya, kayak bukannya mereka tuh belajar gitu dari pengalaman, justru mereka kayak enggak lah, kamu juga siapa ini gitu ya. Nah, berarti menurut Mbak Mira nih, apakah pondok pesantren itu harus tetap pada landasan kayak zaman dulu gitu, salafi, atau teknik-teknik pengajarannya, atau yang memang sudah seharusnya mengikuti pesantren itu mengikuti perkembangan zaman gitu, harus bermodern gitu? Kalau misalnya sih ya nggak harus kayak dulu juga nggak apa-apa ya, karena kan teknologi emang sekarang berkembang, ya kita juga harus mengikuti perkembangan itu kan. Pondok pesantren juga kan kayak memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi keislaman, kayak nilai-nilai budaya lokal lah. Namun kan seringnya perkembangan zaman, ada juga kebutuhan yang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, teknologi dan budaya.
Nah, jadi oleh karena itu, saya percaya bahwa pondok pesantren seharusnya tetap berada pada landasan nilai keislaman sih. Berarti tetap di situ ya. Iya, kokoh gitu, kayak nggak mau ambing kemana-mana. Sambil juga mempertimbangkan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Terus kayak berinovasi dalam konteks pondok pesantren juga kan tidak selalu berarti mengubah nilai-nilai fundamental dan ajaran agama gitu kan. Kayak tetapi lebih kepada penyesuaian metode pengajaran, fasilitas dan pendekatan pendidikan dengan tuntutan perkembangan zaman gitu. Ini juga termasuk kayak penggunaan teknologi dalam pendidikan, pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman untuk memperkenalkan program pendidikan tambahan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah sekarang juga kayak banyak kita tuh sebenarnya kayak nggak tahu nih pondok pesantren ini cuma karena di TikTok itu seliweran ya. Jadi Tahu mempromosikan iya kayak itu bisa dipakai buat mempromosikan juga kan, bisa dipakai buat itu kayak seperti itulah. Jadi, bergaya modern itu tidak apa-apa, yang penting tetap pada landasan ini apa sih, ajaran-ajaran Islam. Yang penting tidak melenceng gitu ya, bukan ajaran-ajaran sesat gitu. Karena mungkin kalau menurut saya itu harus tetap ya mengikuti perkembangan zaman, karena kan ngikutin anak-anak zaman sekarang beda ya. Kalau misalkan pengajarannya menerapkan pengajaran yang zaman dulu, berarti artinya ya mereka nggak tahu zaman sekarang gitu ya. Dan terakhir, apa tindakan Bang Melan yang mau diambil untuk menyikapi santri yang nakal atau mempunyai masalah sebelum masalah itu tuh lebih parah gitu, lebih sampai ke pimpinan pondok atau orang yang bertanggung jawab dalam menghukum santri. Ya apa namanya, menyikapi santri yang nakal sih itu sangat tantangan banget ya, tantangan yang perlu ditangani dengan bijaksana dan sensitif juga sih. Kadang kan kalau sekarang tuh kebanyakan santri tuh cengeng ya, anak-anak santri tuh cengeng, kayak semakin kesini tuh kayak karakter anak-anak tuh kayak beda juga tuh, kayak nggak kayak zaman dulu. Jadi dia kayak bukannya tambah mandiri gitu, Mata pemanja biasanya. karena jauh mungkin dari orang tuanya. Iya. Terus juga apa namanya, kayak tindakan-tindakan gitu ya pasti yang yang lebih ini sih, kalau anak-anak tuh kadang kalau dimarahin lebih ini ya, anak-anak tuh kayak lebih dimarahin tuh gak ngaruh lah, Malah gak. tambah parah. Jadi kayak mereka tuh butuhnya kayak misalnya kayak komunikasi terbuka gitu, kayak ngobrol lah nyaman. eh Apa namanya, kayak misalkan si santri itu kayak curhat, kita memahami kenapa sih dia bisa kayak gitu, pasti kan mereka juga punya alasan. Berarti tindakan Bang Melan pertama kan tuh sebelum sampai ke apa sih, tindakan selanjutnya mungkin menyikapi dulu, baru ajak bicara. Iya, kayak komunikasi dulu lah, kayak kenapa sih kamu tuh gitu. Terus juga eh, berikut tuh kayak memberikan dukungan gitu, kayak menawarkan dukungan kayak mereka di apa namanya, dibimbing lah kayak santri yang mengalami kesulitan gitu, baik hal akademis, sosial, emosional gitu kan. Mungkin juga kadang ada santri yang dia minder gitu ya, misalkan dia kurang pinter gitu, jadi kayak dia minder, kayak mungkin bukan dia tadi ditemenin tapi mungkin dia ngerasa nggak ditemenin gitu. Jadi kan mereka juga ini, dia juga kurang komunikasi lah antara temannya gitu. Terus juga membantu mereka menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan mengurangi kemungkinan perilaku nakal gitu. Terus sama ya melakukan sesi pendidikan dan penyuluhan tentang nilai agama, itu sih harus. Karena sekarang tuh kayak gampang lupa kayak mereka tuh ya, apa masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jadi kayak gak bisa cuma sekali dua kali, jadi kayak mungkin harus berturut-turut gitu. Harus ada terus konseling gitu ya, Ya. buat anak-anak santri gitu. Terus juga kayak pengawasan yang tegas itu, memantau santri dengan cermat dan memperlakukan aturan dengan konsisten.
kan kadang ada juga tuh kayak mungkin suka ada bikin kayak, ah dia mah anak kesayangan, pasti kayak dihukumnya cuma gitu aja, dia mah pinter, Berarti dia mah anak emas. kedekatan dengan pembimbing itu mempengaruhi rasa kecemburuan. Iya, kadang itu nggak tidak terasa gitu ya, cuman kalau santri yang lihat kan kadang kayak mereka dikasih ini mah gitu, begitu kan. Jadi kita juga harus butuh pengawasan yang tegas kayak gitulah. Terus juga melibatkan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua santri, perilaku mereka gitu, kayak anak-anak mereka yang, dan bekerja sama dengan mereka untuk menemukan solusi yang tepat gitu. Kerjasama antara pondok pesantren dan orang tua itu penting, mendukung perkembangan positifnya santri gitu kan. Soalnya kadang ada juga yang kan ada ya di pondok tuh mereka tuh di pondok tapi wali santri masih ikut campur gitu. Sebenarnya kan nggak apa-apa ya, cuman ini anaknya misalkan tidak betah, kalau nggak ada masalah justru yang disalahin kayak pondok pesantrennya. Padahal kalau dulu mah nggak gitu ya. Ya, itu kan kita juga melihat ke faktor keluarganya kan, misalkan kayak dia dulunya dimanja, dia dulunya kalau misalkan salah tuh eh, bukan mengakui salah gitu, kayak kok bener gitu ya, ya kayak gitulah. Mungkin untuk apa ya, melindung kali ya, orang takut. Jadi dia biasanya nggak dikerasin pas di pondok, kayak ngerasanya dia dibentak gitu, padahal kan enggak, kita Iya biar kayak anak zaman sekarang, oh saya juga gak pernah bentak saya. iya. Dia siapa bentak saya? Nah iya, Beda konteksnya tuh, karena itu bukan orang tua kamu gitu. ya terus juga ya, memberikan sanksi yang proporsional jika tindakan yang diambil sebelumnya itu kayak nggak berhasil nih, yang di atas tadi yang komunikasi gitu, melibatkan orang tua, dan perilaku nakal tersebut memang terus berlanjut, memberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di pondok pesantren. Terus juga sanksinya tuh yang sekiranya tuh sebaiknya tuh yang bersifat mendidik lah, sama rehabilitatif, bukan hanya punitif gitu. Kayak misalnya kan ada yang ya di proposal juga pasti punya aturan ya. Kalau di sini tuh adanya komando gitu. Kayak contohnya sanksi-sanksi. Misalkan udah ada kategorinya nih, kategori santri yang pelanggaran berat tuh ada, misalkan ada ini gitu. Ada kategorinya. Apa sebut Pelanggaran berat. Misal di bagian keamanan tuh ada kabur itu misalkan masuk pelanggaran apa itu namanya, berat ya, biasanya kabur pelanggaran berat ya. Terus kalau bolos sekolah misalkan pelanggaran ringan, itu kan udah ada porsinya masing-masing tuh. pelanggaran yang paling ringan itu apa? Biasanya tuh kayak mereka menghafal sih, karena kan emang sebenarnya dulu tuh ada kayak mungkin lari ya, itu nggak jauh-jauh ya dari lari, itu juga kayak kebersihan, bersih ini, bersih itu. Cuman kayak sekarang tuh lebih ke mereka tuh hafalan juga. Jadi kayak biar menambah hafalan mereka juga. Jadi ya dikasihnya hafalan. Paling sama bersih 3 hari udah. Gitu ya, berarti hukuman-hukuman yang dikasih dari pembimbing itu ya akan ada hukuman itu, berarti mereka yang nggak berhasil di komunikasi, mereka yang terus mengulang kesalahan, terus ya udah dilepasin orang tua tapi malah ya terjadi lagi kayak gitu. Jadi ya tindakan akhirnya itu dikasih hukuman. Itu berarti dari perilaku santri di lingkungan pondok di era modern ini beragam berarti ya, dari adanya tadi apa, tindakan bullying ya bang, dari tindakan buruknya ada tindakan bullying, terus apa, perbedaan pendapat ya, karena apa sih, dari situ karena ada bullying juga, terus main game ya, mungkin menyelundupkan handphone ke pondok, terus kabur ya. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin di zaman sekarang masih ada santri-santri yang berkualitas gitu, Masih. ya, yang pintar hafalannya, banyak hafalannya. Ya itu menjadi faktor membanggakan orang tua. Berarti di zaman sekarang tuh jangan kalah sama
zamannya, tapi harus tetap mempertahankan kualitas dari sebuah pesantren. Itu santri ini harus seperti santri gitu, kayak seperti itu berarti ya. Mungkin cukup sesi tanya jawab dari saya. Apabila teman-teman yang menonton video ini ada sanggahan atau pendapat lain, boleh dikomen di komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.